Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu lagi di video pembelajaran Bu Guru ya. Hari ini Bu Guru akan mengajak kalian untuk mempelajari tentang tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 5. Sudah siap anak-anak? Baiklah. Kalian sudah siapkan alat tulis dan buku kalian. Silakan mencatat hal-hal yang penting ya. Tapi sebelumnya kalian akan berdoa dulu. Bu Guru ajak berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran 5. Tahukah kamu, banyak kerjasama yang diselenggarakan negara-negara ASEAN untuk mengembangkan prestasi dan potensi ekonomi masyarakatnya. Ya, salah satunya adalah dengan menyelenggarakan SEA Games. Ya. Bacalah teks berikut ini di dalam hati. Setelah berkunjung ke arena pameran negara-negara ASEAN, Beni semakin tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kerjasama antar negara ASEAN. Beni membaca teks berikut dari Warta Ekspor. Ya. Lanjutkan. Sekarang mari kita membaca, yaitu tentang mendulang prestasi, mengembangkan potensi ekonomi. Indonesia kembali dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan Akbar SEA Games ke-26. Ini merupakan keempat kalinya Indonesia menjadi tuan rumah festival olahraga terbesar se-ASEAN ini setelah sebelumnya di SEA Games 1979, SEA Games 1987, dan SEA Games 1997. SEA Games ke-26 ini dilaksanakan pada 11-26 November 2011. Upacara pembukaan diselenggarakan secara spektakuler di sepanjang Sungai Musi, sedangkan penutupan di gedung bersejarah Benteng Kulo Besak Fort. Bumi Sriwijaya atau Palembang ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggara SEA Games di samping Jakarta yang menjadi tuan rumah pendukung. Dengan demikian, setelah Chiang Mai dan Nakhon Ratchasima di Thailand, salah satu provinsi terbesar di Pulau Sumatera ini akan tercatat sebagai salah satu dari 3 kota yang pernah menyelenggarakan SEA Games di luar ibu kota negara. 2 tahun sebelumnya, Laos yang baru bergabung dengan ASEAN dipercaya menjadi tuan rumah untuk SEA Games yang ke-25. Indonesia bertekad menyusul keberhasilan Laos tersebut. Sebanyak 542 medali emas dipertandingkan melalui 44 cabang olahraga. 22 cabang dipertandingkan di Palembang dan 24 cabang dipertandingkan di Jakarta. Setidaknya ada 3 sukses yang dapat dicapai Indonesia terkait pelaksanaan SEA Games ke-26, yaitu sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam meningkatkan perekonomian, terutama di 2 kota tempat terselenggaranya acara tersebut, Palembang dan Jakarta. Geliat ekonomi ini terletak dari dibangunnya sejumlah kota, terserapnya 4.000 tenaga buruh untuk pembangunan, serta meningkatnya kegiatan di sentra kerajinan rakyat untuk pembuatan cenderamata. Sekitar 5.000 atlet dari negara di Asia Tenggara, termasuk dari Indonesia, akan berpartisipasi dalam ajang ini. Sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian tentunya tidak terlepas dari kerja keras dari seluruh pihak.
Bacaan ini diambil dari sumbernya yaitu Warta Ekspor DJPEN MJL 208 2011 edisi Agustus Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan perubahan. Nah, anak-anak sudah membaca bacaan dengan baik ya. Sekarang kita mau menjawab beberapa pertanyaan sebagai tugas ya. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks ya. Kapan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEA Games? Di mana SEA Games ke-26 diselenggarakan? Apa yang kamu ketahui tentang SEA Games? Sebutkan 3 kesuksesan yang akan diraih dalam penyelenggaraan SEA Games. Apa pengaruh penyelenggaraan SEA Games terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan? Jelaskan. Ayo mengamati ya. Amati logo pada bendera ASEAN berikut. Coba anak-anak lihat gambar yang berwarna dasarnya biru ini, latar belakangnya biru, kemudian merah dan kuningnya. Apa informasi yang kamu dapatkan dari bendera dan logo ASEAN tersebut? Diskusikan jawabanmu bersama orang tua kalian ya. Amati gambar dan baca teks berikut ya. Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu dan dinamis. Adapun lambang ASEAN berada di tengah bendera ASEAN. Sedangkan warna bendera dan lambang adalah biru, merah, putih, dan kuning. Itu masing-masing mewakili warna dasar setiap bendera negara anggota ASEAN. Jadi warna-warna itu melambangkan dasar ya, bendera negara-negara anggota ASEAN ya. Coba kita lihat ya. Warna biru itu melambangkan perdamaian ya dan stabilitas ya. Kemudian merah itu melambangkan semangat dan kedinamisan. Putih itu menunjukkan kesucian dan kuning merupakan simbol kemakmuran. Ikatan rumpun padi itu melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi ini secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Lingkaran itu melambangkan ASEAN atau kesatuan ASEAN ya. Anak-anak perhatikan ya. Perhatikan makna dari simbol atau logo ASEAN tersebut. Nah, temukan logo yang terdapat pada produk, kemudian lembaga atau usaha yang ada di sekitarmu ya. Diskusikan dengan orang tuamu tentang logo tersebut. Tuliskan hasil diskusimu dan laporkan kepada guru ya di pertemuan berikutnya ya. Karena ini masa pandemi, mungkin anak-anak hanya bisa bertemu lewat daring ya. Jadi ketika kalian mengumpulkan tugas nanti, kalian boleh mengumpulkan logo ini ya yang terdapat di sebuah produk yang kamu temukan di sekitar kita. Kalian pelajari dengan sungguh-sungguh. Coba bagaimana contoh-contoh logo yang ada di sekitar kita ya. Contohnya ini seperti ini. Ada Dapur Jimmy ya. Ini adalah logo sebuah restoran atau masakan ya. Atau makanan, produk makanan. Makanya ini namanya adalah Dapur Yumi. Lalu ada Gado-gado milenial. Nah, ini juga disebut logo. Ini menunjukkan atau gambar ya yang artinya itu mewakili suatu perusahaan atau produk gitu ya. Lalu kalian tidak asing lagi dengan logo yang berikutnya yaitu Komisi Pemilihan Umum ya. Ini adalah KPU. KPU juga mempunyai logo seperti ini. Ini menunjukkan yang mempunyai adalah Komisi Pemilihan Umum. Dan yang ini anak-anak pasti tidak asing lagi ya. Ini adalah logo Kabupaten Karanganyar ya. Di sini ada tulisan Karanganyar. Nah, berarti logo itu menunjukkan
Kabupaten Karanganyar ya. Ini punyanya Kabupaten Karanganyar. Nah, kita lihat ya, apa sih logo? Logo itu merupakan suatu bentuk gambar ya, atau sekedar sketsa dengan arti tertentu dan mewakili suatu arti dari perusahaan, daerah, perkumpulan, produk, negara, dan hal-hal lainnya yang dianggap membutuhkan hal yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya. Jadi logo itu bisa diciptakan oleh kita sendiri ya. Tujuannya apa ya kita kok disuruh mengenal logo ya? Tujuannya nanti kalau kalian mempunyai suatu produk itu bisa mendesain logo, termasuk ini suatu keterampilan mengasah kreativitas ya dan keterampilan kalian. Jadi ini merupakan kegiatan yang membutuhkan kreativitas ya. Jadi anak-anak bisa memulai sekarang untuk membuat tema tertentu, kemudian bisa membuat logo ya, dituangkan kreativitasnya itu dalam bentuk logo yang kamu ciptakan ya. Gitu ya anak-anak. Lalu iya, kita sudah sampai ke kesimpulannya. Setelah mengikuti materi Bu Guru tadi, kalian itu sudah mengetahui peranan Indonesia di lingkup ASEAN ya. Sudah tahu ya? Oke, sudah tahu. Yang kedua, Indonesia pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEA Games. Nah, dalam bacaan tadi sudah dijelaskan beberapa kali ya, bahkan Indonesia itu sudah berhasil menjadi tuan rumah SEA Games ya. Kemudian yang ketiga, penyelenggaraan SEA Games itu dapat berpengaruh terhadap meningkatnya sektor ekonomi Indonesia. Ini ya, karena penyelenggaraannya di negara kita, otomatis sektor ekonomi itu bergerak ya, banyak kerajinan lokal yang dibeli oleh negara-negara yang mengikuti kegiatan SEA Games di Indonesia. Ini menggairahkan ekonomi Indonesia ya, bagi ekonomi yang sekarang sedang menggeliat itu tentu sangat senang ya dengan adanya kedatangan orang-orang dari luar negeri untuk datang ke negara kita. Kalian juga sudah mengenal arti logo dan contoh-contohnya ya. Tadi kalian sudah mengenal ya, logo ASEAN, logo produk makanan, logo kabupaten, kemudian logo KPU ya. Kalian sudah melihat. Nah, sekarang kalian bisa menciptakan logo kalian sendiri ya dengan kreativitas yang kalian punyai. Oke? Semoga pembelajaran ini dapat menambah pengetahuan kalian ya, menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Anak-anak, demikian pembelajaran Bu Guru untuk hari ini. Kalian tetap sehat ya, jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan ya, cuci tangan pakai sabun yang rajin, jangan malas-malasan ya di rumah ya. Ada orang tua yang senantiasa membimbing kalian ya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selamat beraktivitas, selamat belajar, dan sampai jumpa anak-anak di video pembelajaran berikutnya.